Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 8 mengatakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, dan jangan serakah. Nah, saudara-saudara, kata diaken adalah hamba. Ya, sekali lagi, diaken adalah hamba yang bekerja di ladang Tuhan. Diaken adalah orang-orang yang bekerja di gereja yang membantu pengembalaan. Ya. Atau sekarang ini boleh kita katakan itu majelis gereja. Nah, tugas mereka adalah membantu pengembalaan apa yang disampaikan oleh gereja melalui gembala sidang atau ketua jemaat. Nah, sekali lagi, diaken adalah hamba. Hamba itu bukan bos. Hamba itu bukan manajer. Ya. Hamba itu bukan mandor. Tetapi hamba itu pesuruh. Ya. Hamba itu pesuruh. Jadi dia punya kewajiban bekerja melayani Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, sebagai seorang diaken atau seorang hamba Tuhan, seorang majelis gereja, hal yang pertama adalah dia harus benar-benar melayani Tuhan. Oke. Jelas dalam 1 Timotius 3 ayat 8 ini mengatakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, dan jangan serakah. Nah, saudara-saudara, kata diaken adalah hamba. Ya. Sekali lagi, diaken adalah hamba yang bekerja di ladang Tuhan. Diaken adalah orang-orang yang bekerja di gereja yang membantu pengembalaan. Ya. Atau sekarang ini boleh kita katakan itu majelis gereja. Nah, tugas mereka adalah membantu pengembalaan apa yang disampaikan oleh gereja melalui gembala sidang atau ketua jemaat. Nah, sekali lagi, diaken adalah hamba. Hamba itu bukan bos. Hamba itu bukan manajer. Ya. Hamba itu bukan mandor. Tetapi hamba itu pesuruh. Ya. Hamba itu pesuruh. Jadi dia punya kewajiban bekerja melayani Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, sebagai seorang diaken atau seorang hamba Tuhan, seorang majelis gereja, hal yang pertama adalah dia harus benar-benar melayani Tuhan. Oke. Jelas dalam 1 Timotius 3 ayat 8 ini. Ya. Dikatakan, saya baca sekali lagi. Haruslah orang terhormat. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, menjadi orang yang terhormat. Ya. Nah, menjadi orang yang terhormat bukan berarti dia mencari pujian. Dia mencari kehormatan. Ya. Supaya orang sanjung dia, orang hormati, tidak.
tapi digambarkan melalui cara tindak tanduk setiap hari, baik cara bicara, ya, apa saja yang dilakukan, menunjukkan bahwa orang-orang terhormat. Ya, sekali lagi, jangan salah kaprah, jangan salah tangkap, jangan salah pengertian sehingga harus berbuat supaya orang menghormati. Tidak. Jadi tetap melayani Tuhan seperti biasa dengan rendah hati, ya, jaga kesucian supaya orang menghargai tanpa kita cari. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bercabang lidah. Jangan bercabang lidah ini adalah tidak boleh memfitnah, menjaga rahasia iman. Ya, kadang-kadang kita konseling jemaat yang punya masalah, kita beberkan, bercerita. Oh, si A punya dosa begini, si A dia bikin ini, bikin ini. No, tidak perlu. Ya, itu namanya bercabang lidah. Ya, sehingga lidah ini kecil, tidak bertulang, tetapi bisa mengacaukan kehidupan orang lain. Itu tidak boleh. Hal yang ketiga adalah jangan penggemar anggur. Anggur yang dimaksudkan ini adalah anggur yang sudah difermentasi. Bukan anggur manis, tapi anggur yang sudah diolah. Nah, anggur yang sudah diolah atau anggur yang hasil fermentasi ini, dia mengakibatkan kemabukan jika minum berlebihan. Ya, bukan tidak bisa minum, bisa minum. Ya, bisa minum anggur yang beralkohol, bisa minum, tetapi hanya dalam konteks kesehatan. Tapi minum yang berlebihan, ini yang dimaksudkan tidak boleh. Apalagi penggemar, jangan jadi penggemar anggur, tidak boleh. Nah, kalau pemimpin majelis gereja sudah jadi pemabuk, sudah penggemar anggur, bagaimana dengan jemaat? Ya, kalau jemaat yang mabuk, berbuat onar, berkelahi gara-gara mabuk, majelis gereja yang juga pemabuk tidak bisa menyelesaikan. Ya, istilahnya kata udang. Nah, itu perlu dijaga. Ya, jaga kesucian. Yang berikut, ya, yang pertama tadi orang terhormat, yang kedua jangan bercabang lidah, yang ketiga jangan penggemar anggur, dan yang keempat jangan serakah. Jangan serakah ini maksudnya adalah dalam melaksanakan amanat agung, dalam melayani Tuhan tidak boleh serakah. Motivasi tidak boleh uang. Ya, melayani dan pasti Tuhan berkati. Apalagi serakah ini maksudnya adalah maunya merampas hak orang lain, mencuri yang bukan hak kita, kita ambil. Itu namanya serakah. Ya, maunya kita saja. Begitu. Kalau orang yang suka serakah, ujung-ujungnya orang ini suka korupsi. Ya. Karena itu saudara-saudara, mari kita berbagi. Kita melayani dengan tulus. Pasti Tuhan berkati. Ya, sekali lagi, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan berkati kita. Ya, jangan jadi gila hormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, dan jangan serakah. Itu yang harus ada kepada hamba Tuhan, kepada diaken atau majelis gereja. Sama, pendeta juga begitu. Tidak boleh minum mabuk apalagi. Tidak boleh. Karena kesucian kita akan terganggu, akan berubah, dan yang pasti kita mempermalukan Kristus. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.